Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bisnis, pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara merancang riset pasar yang baik. Ada 8 elemen atau poin dalam merancang riset pasar yang baik. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memformulasikan problem atau permasalahan. Dalam memformulasikan problem atau permasalahan ini, kita harus menggali atau mencari tahu akar permasalahannya. Kita temukan benang merah dari permasalahan tersebut, dan kita buat tujuan risetnya seperti apa. Kita buat listnya, misalnya tujuan riset adalah 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla, 3, bla bla bla, dan seterusnya. Yang kedua adalah menentukan desain riset. Setelah kita mengetahui permasalahan yang dihadapi dengan menulis tujuan-tujuan riset tersebut, kita tentukan solusinya. Ada 2 metodologi di sini, yaitu metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif. Kita harus tahu fungsi atau kegunaan masing-masing metodologi ini. Dari solusi ini, apa kita akan menggunakan kualitatif atau kita akan menggunakan kuantitatif. Yang ketiga yaitu menentukan teknik collecting data. Setelah kita menentukan metodologi yang digunakan, baik itu metodologi kualitatif maupun metodologi kuantitatif, kita perlu menentukan teknik wawancara atau collecting datanya. Apabila kita mengambil metodologi kualitatif, maka di sini kita sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Apakah kita menggunakan FGD, Focus Group Discussion, ataupun IDI, In-Depth Interview. Sedangkan kalau kita menggunakan metodologi kuantitatif, kita pertimbangkan permasalahan tersebut sesuai dengan teknik seperti apa. Apakah kita menggunakan personal interview, kita menggunakan telepon interview, kita menggunakan mail interview, dan seterusnya. Sampel yang baik bukan semata-mata ditentukan oleh jumlahnya. Namun, sampel yang baik itu adalah sampel yang bisa mewakili populasi atau bisa mewakili jumlah real pelanggan yang ada. Dalam menentukan sampel ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas syaratnya kita harus mengetahui data populasi atau list pelanggan yang akan disurvei. Misalnya kita ingin mensurvei service level atau tingkat kepuasan murid terhadap sekolahnya. Di sini murid sudah pasti terdata dengan baik dan sudah pasti ada listnya. Inilah salah satu contoh sampling probabilitas. Sedangkan sampling non-probabilitas itu tidak harus ada data, artinya dia tidak perlu data. Di sini contohnya kita ingin mensurvei tingkat kepuasan pelanggan mall. Kita tidak tahu berapa banyak pelanggan pasti satu mall. Tidak ada data pasti untuk itu. Salah satu contoh dari penggunaan sampling non-probabilitas. Dalam sampling probabilitas kita dapat menggunakan sampling random, multi-state sampling, stratified sampling, hingga cluster sampling. Sedangkan non-probabilitas sampling, kita bisa menggunakan purposive sampling, judgment sampling, snowball sampling, hingga quota sampling. Insya Allah kedepannya kita akan bahas lebih detail khusus mengenai sampling probabilitas maupun non-probabilitas. Yang kelima, siapkan tim lapangan. Di sini kita bisa mengukur berapa banyak tim lapangan yang akan terlibat dalam survei ini. Siapa saja mereka, dan kemana saja mereka akan bertugas. Yang keenam yaitu menyiapkan tim quality control atau tim QC. Tim QC ini harus berbeda dengan tim lapangan atau tim fieldwork. Fungsi tim QC ini yaitu mengecek dan memverifikasi pekerjaan tim lapangan. Dan tim QC ini harus bekerja secara independen dan mandiri. Ketujuh, yaitu membuat timeline atau estimasi waktu berapa lama survei ini akan selesai.
dimulai dari awal hingga kuesioner dibuat, dirancang, hingga sampai ke reporting. Timeline yang baik yaitu timeline yang tidak terlalu lama, tapi dia menghasilkan data yang berkualitas. Timeline ditentukan oleh beban survei, jumlah tim yang terlibat, hingga area yang akan disurvei. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu menentukan biaya. Di sini kita harus hitung biaya-biaya yang timbul, baik itu biaya fixed cost maupun biaya variable cost, termasuk biaya lapangan, biaya QC, quality control, biaya transportasi, biaya akomodasi kalau ada, dan lain-lain. Demikian tayangan ini. Bila ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, silakan kirim email ke saya di mswahyu@bintangresearch.co.id. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ikut terus channel ini. Salam.